Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini akan membahas kembali tentang Tanah Luwu, yaitu judulnya Masa Gemilang Patimang dari historia.id. Sebuah desa kecil nan terpencil menyimpan kejayaan masa lalu Kerajaan Luwu. Desa Patimang sedang bersolek. Gerbang utama kompleks situs pemakaman Datuk Sulaiman dan Andi Patiware dicat ulang. Di kiri kanan jalan dihiasi wala suji atau bambu yang dirajut dengan indah hingga terlihat seperti pagar. Di depan gerbang utama itu, penduduk mendirikan bangunan dari atap daun sagu seakan membungkus badan jalan sebagai tempat melakukan mandre sapera atau makan bersama sepanjang 1 km. Persiapan melakukan hajatan mandre sapera itu berlangsung selama seminggu, menghidangkan sekitar 110 jenis makanan tradisional dan dihadiri puluhan raja dari senusantara. Mandre sapera merupakan ritual Datu Luwu untuk menunjukkan ikatan batin bersama rakyatnya. Makanan akan dihidangkan di atas kain putih panjang yang bersih sebagai wujud kebersihan hati dan kepedulian raja dan rakyat. Dan sebagai wujud tanggung jawab, Datu Luwu lah yang pertama kali menyantap makanan, namun paling terakhir disuguhi makanan. Pemilihan lokasi di Desa Patimang yang terletak 30 km dari pusat kota Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan ini bukanlah secara kebetulan. Ada pertimbangan sejarah dan budaya. Di Patimang ketika dipimpin Andi Patiware, Luwu mencapai puncak kejayaan. Saat itu Luwu memindahkan pusat kerajaan dari Usu ke Patimang pada abad ke-15. Patimang merupakan daerah subur. Potensi pertaniannya berupa sagu sebagai makanan utama bisa menopang populasi besar. Sementara persediaan besi, emas, dan hasil alam dari hutan pedalaman mudah dikapalkan melalui sungai Baibunta dan sungai Rongkong. Bahkan di sana ada industri senjata besi dan alat-alat pertanian. Pelabuhan utama di Capa Solo dibangun begitu megah sehingga bisa dilalui kapal-kapal dengan tonase besar. Pengaruh Luwu begitu luas hingga Kerajaan Wajo dan bahkan Bantaeng. Kerajaan Goa dan Bone bersusah payah keluar dari pengaruhnya. Laporan arkeologis dari proyek OXIS, Origin of Complex Society in South Sulawesi, yang dilakukan arkeolog Universitas Hasanuddin Iwan Sumantri bersama David F. Bulbeck dari Australia National University dan Bagio Prasetyo Pusat Penelitian Arkeologi Nasional tahun 1998 kemudian dirangkum dalam buku Kedatuan Luwu. Menyatakan bila pusat kerajaan masa itu sangat gemilang. OXIS menggambarkannya dari rumah raja yang begitu mewah dan anggun. Ini diperkuat dari hasil penggalian Patimang yang menemukan sebuah lubang pancang post holes untuk tiang rumah besar dengan panjang sekitar 5 meter. Saya kira itu sesuai dengan cerita dan tradisi lisan masyarakat Luwu. Kalau rumah itu sangat besar, kata Iwan Sumantri. Penggambaran mereka, kalau ada seekor anak ayam naik ke tangga rumah kerajaan, saat ayam itu turun, tajinya sudah tumbuh panjang. Wow. Memasuki abad ke-16, muncul konflik di beberapa wilayah. Kerajaan-kerajaan yang berada dalam koloni dan bawahan Luwu mulai unjuk kekuatan. Christian Pelras dalam The Bugis menulis periode pertama kemunduran Luwu dimulai ketika memasuki 1500 sampai 1530. Wajo menyerang Luwu. Sebagai akibatnya, Luwu akhirnya mengakui Wajo sebagai adik, bukan lagi sebagai bawahan. Di sisi lain, Bone dan Goa tumbuh sebagai kekuatan baru. Luwu meminta bantuan kerajaan Wajo untuk menyerang Bone, yang berakhir kekalahan. Payung kebesaran sebagai panji-panji kerajaan Luwu dan kebanggaan kerajaan ditahan oleh Bone. Supremasi Luwu benar-benar meredup. Pada 1535, Goa Talo secara mengejutkan menundukkan Bone. Mereka kemudian menyerang Luwu, tepat di jantungnya, yang membuat Luwu bertekuk lutut dan terpaksa menandatangani perjanjian dan pengakuan kekalahan dari Goa. Pada abad ke-17, dermaga utama di Capa Solo menjadi sepi. Pusat kerajaan Luwu berpindah dari Patimang ke Ware, sekarang Palopo. Saat itu Luwu dikenal sebagai daerah netral karena menghindari perselisihan dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. Secara spiritual, selama beberapa abad, Luwu yang sudah kehilangan wilayah kekuasaan dan pengaruhnya di Sulawesi Selatan tetap dianggap sebagai kerajaan mulia. Posisinya sebagai kerajaan pertama dan pusat mitos yang dikisahkan dalam epik Ilagaligo memberinya peruntungan. Ketika Abdul Makmur, Dato' Ribandang, Suleman, Dato' Ripatimang, dan Abdul Jawad, Dato' Ditiro, ketiganya orang Minangkabau yang belajar agama di Aceh, menyebarkan Islam atas perintah Sultan Johor. Dakwah mereka mengalami pertentangan di Makassar. Akhirnya mereka menuju Luwu dan mengislamkan Andi Patiware pada 5 Februari 1605. Salah satu kronik Wajo mencatat bila para penyebar agama Islam menuju Luwu karena mengetahui kemuliaan yang sebenarnya berada di Luwu, meski kekuasaan berada di Goa.
Tapi kedamaian tersebut tak bertahan lama. Pada Oktober 1905, Belanda memasuki Palopo. Belanda akan membatalkan segala kebijakan istana yang merugikan mereka dan mewajibkan kerajaan memberikan hasil pajak. Sejak itu, kerajaan Luwu seolah menghilang dari kancah politik di Sulawesi Selatan hingga menjelang 1930-an muncul seorang pemuda bernama Andi Jemma, Datu Luwu ke-29 yang melakukan perlawanan. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Andi Jemma membentuk gerakan Soekarno Muda. Karena desakan Belanda, dia meninggalkan istana. Di Capas Solo bersama Tentara Keamanan Rakyat yang hanya mengandalkan persenjataan minim, dia memimpin perang gerilya pada 23 Januari 1946 yang kemudian dikenang sebagai Hari Perlawanan Semesta Rakyat Luwu. Setelah sempat bersembunyi di Benteng Batu Putih, Sulawesi Tenggara, dia terpaksa menyerah dan diasingkan ke Ternate. Budayawan Luwu Anton Andi Pangerang mengatakan bila perayaan Mandre Sapera untuk mengenang Andi Jemma sebagai wujud kecintaan dan perjuangannya kepada Indonesia. Nasar itu diucapkan di Capas Solo di masa revolusi bahwa jika Indonesia benar-benar merdeka, dia akan menggelar hajatan itu. Ini adalah cita-cita besar dan kami sebagai masyarakat Luwu memiliki kewajiban untuk menunaikannya, kata Anton. Setelah acara rampung, Patimang akan kembali sepi. Tempatnya memang terpencil, akses kendaraan umum hanya sekali sehari. Kebesaran yang nyata dalam bentuk fisik di Patimang hanya tersisa nisan makam Datu Sulaiman dan Andi Patiware yang terbungkus kain putih. Relief dan ukiran-ukirannya sudah tak tampak lagi. Ketika saya sedikit menyingkap kain itu, terlihat beberapa bekas pecahan. Oke. Ini tulisan ditulis oleh Eko Rusdianto pada tanggal 26 April 2012. Ya, ternyata ini tulisan yang sudah agak lama ya, dari Historia ini ya, historia.id. Ya, saya ambil dari situ. Kebetulan saya buka-buka ini sejarah Luwu, dan ini foto ilustrasi Mica Renef Pali. Nah, ini fotonya. Ini nanti akan dijadikan sebagai wallpaper ya, dengan judul Masa Gemilang Patimang. Ya, ini sejarah Luwu ya, dari historia.id. Nih websitenya. Aduh, sorry. Nah, ini websitenya. Oke. Ya itulah Masa Gemilang Patimang seperti yang saya bacakan tadi, dan ini merupakan sebuah apa istilahnya ya bisa dibilang sumber sejarah cukup lumayan di sana ya, di Patimang sana di Luwu Utara. Dan sampai sekarang makam dari Datu Luwu, Andi Patiware dan Datu Sulaiman itu masih terawat hingga saat ini ya. Tapi saya belum pernah ke sana sih. Ya, saya sebenarnya penasaran, dan kalaupun saya nanti ada kesempatan untuk berkunjung ke sana, ya mungkin saya akan bikin vlog di sana. Kenapa? Karena ya tapi sebelum itu saya akan coba berkunjung di pusat-pusat sejarah yang ada di Kota Palopo nantinya. Saya mau bikin vlog. Oke? Video kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.